Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Wideningsih dengan NIM 2161211106 dari kelas 5C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Yang pertama yaitu mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu sebagaimana hadis yang berarti sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Jawabannya yaitu Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan pesan yang sangat penting yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk akhlak dan ilmu pengetahuan. Hadis yang menyatakan, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menekankan pentingnya perilaku dan akhlak yang baik dalam hidup manusia. Hal ini tidak berarti ilmu pengetahuan diabaikan, tetapi sebaliknya Rasulullah juga mengajarkan dan mempromosikan pengetahuan yang bermanfaat. Ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam ajaran Islam, seperti ilmu pengetahuan tentang agama, ilmu pengetahuan umum, dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan masyarakat. Rasulullah sendiri adalah sumber utama ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karena itu, akhlak dan ilmu pengetahuan sama-sama penting dalam kehidupan umat manusia. Dan keduanya seharusnya saling mendukung dan menyempurnakan satu sama lain. Lalu soal yang kedua yaitu salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau? Sementara beliau adalah manusia yang masyhum dan sempurna. Jawaban saya adalah solawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah tindakan penghormatan dan cinta kepada beliau. Meskipun beliau adalah manusia yang dianggap masyhum atau terlindung dari dosa besar, dalam keyakinan Islam, sholawat memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama yaitu sebagai bentuk ibadah dan penghormatan. Bersolawat adalah bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Ini menunjukkan penghormatan, cinta, dan pengakuan terhadap peran penting Nabi Muhammad dalam agama Islam. Yang kedua yaitu sebagai peringatan dan penghormatan. Dengan bersolawat, kita terus-menerus mengingat Nabi Muhammad dan berusaha memahami ajarannya. Ini adalah cara untuk menjaga kenangan dan menghormati beliau. Yang ketiga yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selawat juga bisa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam doa kita meminta Allah memberkati Nabi Muhammad. Dan ini bisa mendekatkan hubungan kita dengannya. Yang keempat yaitu contoh teladan. Selawat mengingatkan kita pada teladan Nabi Muhammad SAW yang merupakan model kesempurnaan moral dan etika. Ini dapat menginspirasi kita untuk mengikuti jejaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu, meskipun Nabi Muhammad adalah manusia yang dianggap masyhum, bersolawat adalah cara bagi umat Islam untuk mengekspresikan cinta, penghormatan, dan pengakuan terhadap peran dan ajaran beliau, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Dan sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban saya adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk berakhlak terhadapnya sebagai tanda penghormatan, ketaatan, dan pengakuan terhadap kemahaannya. Bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi 1. Ibadah. Beribadah kepada Allah adalah bentuk paling mendasar untuk mengekspresikan ketaatan dan penghormatan kita. Ibadah mencakup sholat, puasa, zakat, haji, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Yang kedua yaitu tawakal, mempercayai sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemegang segala urusan dan kita berserah diri kepadanya dalam keputusan dan rencana kehidupan. Yang ketiga yaitu bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah, mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah darinya. Yang keempat adalah istighfar atau memohon ampun. Mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatan dan kerendahan hati. Yang kelima yaitu memahami sifat-sifat Allah. Berusaha memahami sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis sehingga kita dapat menghormatinya dengan pemahaman yang benar.
Yang keenam yaitu menjalani hidup sesuai ajarannya. Mengikuti ajarannya dalam segala aspek kehidupan seperti etika, moral, dan norma-norma yang diberikan dalam Islam. Jadi kesimpulannya yaitu berakhlak terhadap Allah SWT adalah cara kita mengekspresikan iman, ketaatan, dan penghormatan kita kepadanya. Meskipun Allah SWT adalah maha sempurna dan tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, ini adalah tindakan yang tercermin dalam perilaku, keyakinan, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.